Baiklah, perkenalkan nama saya Sriana, NPM 1840102095. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan. Langsung saja, apa itu sistem osmoregulasi dan apa itu sistem ekskresi? Sistem osmoregulasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air, dan darah dengan tekanan osmotik habitat. Sedangkan sistem ekskresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable atau proses osmosis. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air. Mengapa? Karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Kemudian, membran sel yang permeable merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Kemudian, adanya perbedaan tekanan osmos antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Adapun struktur organ dalam ikan. Ada hati, usus, perut, jantung, berenang kantung kemih, ginjal, gua pelir, saluran kencing, ductus efferent, kandung kemih, dan insang. Adapun alat pengeluaran pada ikan. Yang pertama ada insang. Insang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kulit. Kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal. Sebagian besar mengeluarkan urin. Terdapat dua tipe ginjal pada ikan. Yang pertama, pronephros. Ginjal ini adalah yang paling primitif, meski terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar pada ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Fungsinya akan digantikan oleh mesonephros. Kemudian yang kedua, mesonephros. Ginjal ikan ini berfungsi seperti epinonephros. Prinsip atau perbedaan prinsip adalah dari keduanya berkaitan dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensinya. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar dibandingkan dengan ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Pada ikan laut, urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Osmosis, insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Adapun pengaruh hormon terhadap ekskresi dan osmoregulasi. Yang pertama, ekskresi dan osmoregulasi diatur oleh kelenjar endokrin atau hormon. Hormon dapat mempengaruhi ginjal dengan menaikkan atau menurunkan tekanan darah yang mengubah laju penyaringan ke dalam kapsul Bowman yang berisi pula mengubah jumlah cairan ekskresi. Kemudian yang kedua, hormon juga bisa mempengaruhi ekskresi ginjal dengan cara tertentu.
pada sel ginjal untuk mengubah permeabilitas dan laju penyerapan kembali terhadap substansi tertentu. Kemudian yang ketiga, hormon juga mempengaruhi penyaringan ataupun penyerapan pada insang. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.